kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengudara kembali melalui radio RAS yang ada untuk Anda. Tak lupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlayar mencari ikan, dapat seiring dan ikan sepat. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami ucapkan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Dan tak lupa pula untuk seluruh awak media, serta para pendengar dan para penggemar setia di mana Anda berada di seluruh tanah air Indonesia dan termasuk Jakarta, Jakarta Selatan, serta Jabodetabek dan sekitarnya, termasuk negara tetangga baik Malaysia, Singapura, Korea, China, dan termasuk Italia dan Jepang, termasuk Singapura dan Pakistan, Dubai, Saudi Arabia, dan termasuk negara-negara yang lainnya. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ayah Sadam akan menunggu sebentar lagi akan bersambung di mana adanya radio RAS yang ada. Sebelum kami melanjutkan adanya tema-tema yang akan disampaikan oleh Bung Jepri di mana adanya di studio RAS yang ada. Yang pertama akan saya bacakan yaitu atensi dari saudara Arianto yang ada di Sukabumi. Saya akan bacakan sinopsisnya lebih dahulu ya, sambil menunggu menyambung adanya studio kami radio RAS yang ada untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senggol-senggol Bung Jepri. Salam kenal. Saya ingin menyampaikan dengan adanya kejadian-kejadian ganjil sudah hampir 1 tahun. Saya sering berkomunikasi di salah satu pohon di mana adanya tanah pekarangan saya. Terutama pohon yang ada adalah yang pertama pohon kecapi. Memang pohonnya sudah cukup umur dan buahnya juga lebat. Yang kedua yaitu pohon sawo. Dia juga pohonnya besar, sudah cukup umur, buahnya lebat. Awal mulanya seperti ini Bung Jepri. Pada saat saya akan biasa nih bersih-bersih di pekarangannya, nanam-nanam pohon-pohon, buah-buahan, macam-macam pohon buah. Awal mulai saya bisa mendengarkan dan berbicara dengan pohon tersebut. Pertama kali saya kan sedang menyiram pohon itu. Yang akan saya bicarakan adalah pohon kecapi. Terus saya bikin bulatan kayak seperti tanah ya supaya saya nyiram pohon itu, airnya biar ngumpul di situ. Termasuk saya kasih pupuk hijau. Tiba-tiba ada suara. Suara itu seolah-olah ada orang lain gitu loh, bukan orang satu yang ngobrol gitu. Lantas di situ saya berhenti. Padahal saya lagi naruh pupuk. Saya dengarkan saja. Terus saya mundur nih 2 langkah. Di situ saya langsung coba-coba uluk salam. Sekalipun mungkin saya merinding, takut dibuatnya lah. Orang itu tanah saya sudah terbiasa di situ nanam pohon. Memang letak tanah saya itu jauh dari perkampungan, kurang lebih 1 kilo. Lantas kembali lagi kepada tadi saya mundur ke belakang 2 langkah dan
sebenarnya, ucapkan diri kamu. Ceritakan. Perlu kamu ketahui bahwa ini adalah tanam saya. Ini pohon saya. Seumur-umur saya baru tahu kali ini kamu ada di sini. Dan bisa bicara. Tunjukkan diri kamu. Tiba-tiba muncul, tapi tidak terlalu jelas. Muncul di balik pohon itu. Inilah saya, katanya begitu. Bisa kau ceritakan? Saya katakan demikian. Saya adalah penunggu di sini, tidak lepas daripada jin muslim. Kenapa aku balas salam Anda? Karena itulah ciri khas sebagai hamba Allah. Katakanlah seperti itu ya, kata menurut Anda. Karena saya termasuk kelompok jin. Ya, untuk makhluknya yang menyembah kepada Allah. Ada yang salam saya jawab, karena itu wajib. Itu kata si penunggu di situ mengatakan demikian. Lantas saya mengatakan, jin, katanya kamu mengaku dirinya jin muslim. Apa maksud Anda ada di pohon itu membuat saya kaget? Sudah berapa lama kamu di sini dan apa misi Anda? Lantas si makhluk tersebut mengatakan, saya sebetulnya sudah cukup lama. Barangkali Anda bukanlah pemilik utama. Pemilik utama mungkin sudah meninggal. Tapi terus terang, selama saya ditinggal di sini, ya, selama saya tinggal di sini, baru kali ini Andalah yang mengetahui adanya saya. Karena tidak semua orang saya ketahui, bahkan mendengarkan pun tidak. Baru kali ini sejarah saya memberikan suara-suara sehingga Anda mendengarkan suara saya. Lantas apa misi Anda? Saya katakan demikian. Saya cuma numpang istirahat. Disinilah salah satu tempat di mana tempat bersemayamnya saya. Saya merasa cocok dan nyaman. Apakah Anda keberatan karena Anda memiliki pohon ini? Lantas saya mengatakan demikian, Bung Jepri. Ya, kalau saya sudah mengetahui sih, saya tidak keberatan. Yang penting selama itu kamu tidak mengganggu. Ada berapa di situ yang tinggal di pohon itu? Kami banyak, satu keluarga, tapi keluarga besar. Barangkali ada ratusan. Apakah bisa dipegang omongan kamu? Saya katakan demikian. Karena kamu adalah banyak. Nanti bisa mengganggu orang lain. Lantas dia Lukas dengan membalas, tidak. Justru kami ada di sini akan menjaga. Saya tahu siapa pemilik tanah ini. Anda tidak usah khawatir. Anda tidak akan pernah diganggu termasuk keluarganya. Justru malah sebaliknya. Apabila orang lain mengambil sesuatu di tempat Anda, saya yang akan menjadi security. Agar mereka tidak mengganggu, tidak mengambil barang-barang Anda, buah-buah Anda yang ada di sini. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Tapi biar bagaimana, saya juga agak risih ya. Kalau saya lagi kerja di tanah situ. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Siapakah dia sebenarnya? Ini ada lagi. Awal mulanya saya ketemu dan bincang-bincang dengan makhluk tersebut. Besoknya, saya lagi nyapu nih. Kan banyak daun pada jatuh tuh. Di sebelahnya kan daun sawo. Tiba-tiba saya kedapatan batu, cuma batu aja, baju putih. Kalau kita amati seperti kayak biji sawung, warnanya sama, hanya dia bentuknya sudah kayak batu aja. Jadi bisa dipasang buat batu cincin seperti itulah, menjatuhi kepada saya dari atas. Lalu saya tangkap, saya refleks. Kok tangan saya bergetar, Bu Jepri? Dari apa?
Kalau suka, buatkan itu ban supaya bisa dipakai di tangan kanan Anda yang ada di tangan jari tengah Anda. Anda akan tahu riwayatnya. Seperti itu, Bung Jepri. Lantas yang kedua, hari-hari berikutnya dia ngasih petunjuk lagi. Kau akan merasakan faedahnya. Cuman begitu aja. Pas hari berikutnya setelah seminggu, ceritanya begini, Bung Jepri. Ada orang kesurupan nih, saya lagi jalan, habis sholat subuh. Ya spontan, datang ke situ, banyak orang di situ ya, padahal ada ustaz, ada kiai. Tapi tidak kunjung siuman, dia malah berontak, marah-marah, tenaganya kuat. Saya itu spontanitas, begitu saya deketin dia. Segala sesuatu yang masuk di dalam tubuh dia, malah dia ngomong sama saya, hei, orang baru masuk. Ternyata kau jagoan, saya tidak mau. Saya menyerah. Tiba-tiba dia sungkem di depan saya. Spontanitas tanpa sadari, telapak tangan saya yang terdapat batu putih tersebut. Saya sentuh padanya dia melalui telapak tangan kanan saya yang ada batu putih itu. Tiba-tiba dia siuman normal, tidak kesurupan lagi. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Apa yang sebenarnya dan ada apa di balik batu itu, dan termasuk yang pertama, penunggu pohon tersebut. Terima kasih Bung Jepri atas jimatnya, atensi saya tunggu kabarnya atas pencerahan dan jawaban Anda. Saya pribadi atas nama Arianto, terima kasih banyak. Semoga Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaya mengudara di radio RRS yang ada. Saya merasa salut juga dengan adanya kehadiran Anda yang ada di channel Ayah Sadam. Karena kalau saya pikir juga sama dengan teman-teman saya, banyak keuntungan-keuntungan di channel Ayah Sadam, sehingga kami bisa konsultasi dengan bebas kapan saja, dan saya juga bisa menonton kapan saja walaupun tidak mengikuti secara langsung. Sebelumnya kembali lagi saya ucapkan terima kasih Bung Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat yang budiman, para pemirsa serta para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jagakarsa yang ada, dan termasuk negara-negara tetangga kita, baik Malaysia, Cina, Korea, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Dubai, dan Abu Dhabi, termasuk Arab Saudi, Singapura, dan lingkungan dan sekitarnya, negara tetangga-tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu boleh kita tengok kembali kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, sahabat YouTuber serta para pemirsa serta seluruh awak media, senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara adanya di radio RAS yang ada untuk Anda, untuk menemani Anda. Tidak lepas dari objeknya adalah acara gado-gado tanya jawab seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh. Mari kita sama-sama, saudara-saudaraku yang budiman, akan kita lanjutkan dengan atensi-atensi yang sudah melayang di mana adanya studio kamu berada. Akan kami bacakan, semoga yang terkait mendengarkan. Yang pertama yaitu saudara Arianto yang dari Sukabumi. Ini kayaknya ceritanya agak unik. Tadi sudah di review ya melalui channel Ayah Sadam. Saya tinggal mengulas ya. Saya tinggal membalas dan solusinya. Jadi begini, Bung Arianto yang ada di Sukabumi.
saya memahami dengan adanya riwayat Anda yang ada di pohon kecapi memang tidak lepas dari jin muslim. Barangkali kalau jin itu adalah jin jahat, Anda sudah dikerjain barangkali. Jadi kalau memang Anda masih was-was, kalau mau dipindahkannya, dipersilahkan, saya siap menunggu komentar Anda. Dan kalau yang kedua mengenai batu putih seperti kayak biji sawo, kalau dikupas putih seperti itu ya, itu namanya batu permata kecik putih. Kecik putih itu bijinya daripada buah sawo. Karena riwayat itu saya juga pernah merasakan kedapatan 2 batu kecik putih yang ada di Setu Babakan pada saat saya melacak adanya dedemit-dedemit menjelang subuh ya. Saya memang dengan sengaja pergantian malam dan siang itu memang adanya dedemit-dedemit yang sedang sibuk pulang balik. Kebetulan ada yang sedang reseh. Begitu saya kejar, dia kabur. Dia meninggalkan sepasang batu putih yang tadi disebutkan julukannya adalah batu putih kecil sawo yang ada. Coba Anda lihat bijinya sawo seperti apa, memang coklat, tapi kalau dibuka lagi dalamnya apa? Dagingnya warnanya putih. Nah, seperti itulah. Ya, kita kembali kepada saudara Arianto. Yang pertama, barangkali Anda mau mengusir, silakan. Kalau mau dibiarkannya itu hak Anda ya. Tapi memang baik ya. Kalau memang Anda merasa risih adanya sesuatu yang ada di dalam pohon itu, ya terserah Anda. Yang kedua mengenai biji sawo ya. Biji sawo itu terus terang saja ini, saudara Arianto, ini kodamnya adalah jin, tapi tidak sama dengan yang di pohon kecapi. Kalau pohon kecapi dia mengatakan muslim memang benar adanya, tapi yang di batu Anda tersebut perlu disempurnakan. Kalau memang Anda membutuhkan saya, melibatkan saya dipersilakan. Nanti batu kecil putih itu akan berfungsi kembali, tapi secara normal. Kembali lagi kepada saudara Arianto, mohon maaf, kalau kita kembali masalah bermain-main dengan kodam, kalau tidak punya dasar, terus terang saja, Anda akan disetir dengan dia. Apalagi kodamnya jahat, Anda akan bisa berbuat jahat tanpa sadari. Akan tetapi sebaliknya, kalau Anda sebagai seorang yang ahlinya, seperti seorang ahli spiritual, ya, Anda bisa menyetir dia. Apa yang Anda butuhkan, dia akan mengikuti Anda. Ibarat kata gini, antara pembantu dengan majikan, dia akan mengikuti apa kata majikan, seperti itu. Begitu pula kalau seandainya batu kecil tersebut ditemukan orang jahat, dia akan mengikuti jahat. Karena apa yang diharapkan oleh satu majikan, dan termasuk kecil itu adalah sebagai anak buah, dia akan mengikuti adanya. Demikianlah saudara Arianto yang ada di Sukabumi, mudah-mudahan Anda puas. Kembali lagi pada Arianto, saya ulas sedikit. Apabila Anda memang kurang puas jawaban saya, mudah-mudahan Anda mendengarkannya. Dipersilakan Anda mereview. Anda sudah mengetahui dengan nomor WA saya. Kalau memang saya mau dilibatkan, dipersilakan ya. Tinggal membuat perjanjian saja. Untuk atensi berikutnya, yaitu saudara ini siapa namanya, agak susah ya. Oh, Nyonya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Selamat berjaya mengudara radio RAS yang ada. Saya suka adanya Anda. Saya juga dari kawan diberitahu, begitu saya buka channel Ayah Sadam, subhanallah, ini bisa membantu banyak orang. Memang saya dengarkan juga dari
dari konfirmasi orang yang ada di situ, mereka merasa suka adanya karena bisa konsultasi dengan mudah ya, dan kita juga bisa membuka kapan saja walaupun nggak secara langsung ya melalui studio Anda. Kembali kepada diri saya, Bung Jepri, saya punya hajat nih. Jadi saya Yuli, tapi yang punya hajat tuh sebetulnya anak saya, tapi saya mewakili. Kenapa? Anak saya kan lumpuh sudah 2 bulan, padahal dia baru usia 35 tahun, ya 34 lah, 35 jalan. Dia tuh tidak punya penyakit apa-apa, keturunan juga enggak. Tiba-tiba lumpuh begitu aja. Pada saat itu dia sedang di kantor. Ya biasalah lagi melakukan aktivitas yang dia ringan orang di depan komputer. Akhirnya apa yang membuat saya kaget, dapat telepon nih dari kantor, suruh datang ke rumah sakit. Nah disitulah. Nah singkat kata Bung Jepri, kan sudah 2 bulan ini nih. Kalau pertama kali seminggu sih di rumah sakit, kalau dimauin suruh nongkrong di rumah sakit, biaya kita mahal banget. Ya emang kantor sih membantu meringankan beban 50%. Tapi kalau memang dilihatnya gak ada hasil, lumpuh gimana ya akhirnya apa? Saya punya tekad, lillahi ta'ala, saya buang pulang, saya tetap berusaha ikhtiar kemana-mana, walaupun memang sudah 2 bulan ini belum ada hasil. Mohon pencerahannya dan jawabannya Bung Jepri, seperti apa sih solusinya supaya anak saya bisa aktivitas kembali. Terima kasih Bung Jepri atas dimaunya atensi saya. Saya tunggu jawabannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Nyonya Yuli ya, saudara Nyonya Yuli yang ada di Jakarta Utara, salam bergabung ya, salam senggol ya gitu ya. Terima kasih banyak Anda telah mengetahui adanya channel Ayah Sadam. Kembali kepada masalah hajat Nyonya Yuli. Ini saya masuk nih biodata, berarti Anda mengetahui adanya resep-resep yang perlu dipenuhi ya. Biodata anak Anda sudah masuk, namanya Tati ya. Namanya Tati, usianya 34 tahun. Ya, Nyonya Yuli, ya saya sudah menerima biodata Anda, baru masuk ya, ini melalui WA. Kembali kepada saudaraku Nyonya Yuli, anak Anda yang namanya Tati ini di kantor itu, di situ ada sesuatu. Nih, Nyonya Yuli, tolong nanti sampaikan kepada atasannya ya, apakah betul adanya saudara Tati posisinya ada di paling depan ya, ruang depan, di pojok dekat security yang ada. Apakah analisa saya secara mata batin betul atau tidaknya ya? Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan deteksi saya. Disitulah di depan pintu masuk utama ada sesuatu yang ganjil. Mudah-mudahan yang terkait bos Anda mengetahui adanya dan bisa mencari solusi untuk mengusirnya. Ini baru permulaan anak ibu yang dikhawatirkan. Seluruh karyawan yang ada akan diganggu. Tapi yang jelas ini yang dikenakan anak ibu kebetulan ya, tiba-tiba lumpuh, tidak ada reaksi apa-apa. Biasanya kan kalau ada gangguan biasanya orang kesurupan ya, tapi ini tiba-tiba saja dibikin lumpuh begitu. Jadi kalau kembali masalah nama Tati ini, itu memang perlu disentuh tangan saya seperti kayak di Ruqyah, insya Allah akan membantu ya. Nanti soal masalah lain saya akan bicarakan secara langsung. Mudah-mudahan Nyonya Yuli mendengarkan suara saya ya. Segeralah Anda bertemu dengan saya atau telepon. Saya akan menemui Anda dan saya akan
kondisi saudara Tati. Semuanya saya sudah mengetahui adanya karena biodata Tati sudah lengkap pada saya. Perlu tambahkan untuk saudara pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, bukan saja saya bicarakan dengan keluh kesahnya Yuli dengan anaknya Tati yang mendadak. Apabila Anda punya hajat yang menyangkut tentang masalah kesehatan, sekiranya membahayakan, dipersilakan dilengkapi biodata lengkap sehingga saya bisa menjawab secara langsung ya, karena biodata itu modal utama. Demikianlah saudara Nyonya Yuli, mudah-mudahan Anda puas atas jawaban saya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Erni ya. Saudara Erni dari kota Jakarta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga Anda tetap jaya mengudara. Saya tanpa sengaja juga melihat atensi yaitu Ayah Sadam. Saya tertarik nih, bagus nih, idenya bagus sekali. Sekalipun saya nggak menjangkau adanya studio Anda, saya bisa mengikuti adanya channel Anda yang ada di channel Ayah Sadam ya. Kembali kepada diri saya, salam kenal ya Bung Jepri ya. Saya Erni, umur 35 tahun. Jadi saya punya hasil begini. Saat itu kan anak saya nih yang saya bicarakan yaitu saudara Edi. Anak saya namanya Edi. Sudah 6 bulan ini nggak bisa bicara. Padahal dia tuh makan enak aja, badan sehat. Cuma nggak bisa bicara aja. Memang waktu itu dia sedang pergi ke sawah. Nah, tiba-tiba dia makan terong. Terong yang ada di sawah tuh seger, dia kan suka makan terong, kan udah terbiasa. Hanya cuma makan terong baru ditelan satu telan, tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Yang membuat dia kaget, dia langsung pulang ke rumah ngadu ke saya. Mohon penjelasannya Bung Jepri, sampai saat ini belum sembuh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Erni, saudari ya wanita. Saudara Erni yang ada di Jakarta Kota, terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami. Saudara Erni menyampaikan dengan hajat anaknya ya, Edi namanya ya. Sudah 6 bulan tidak bisa bicara, usia berapa ini? Usia 35 tahun ya. Hanya gara-gara makan terong ya, yang dari pohonnya. Baru satu telan tiba-tiba tidak punya suara seperti itu ya. Ini sudah cukup lama juga, 6 bulan ya. Mestinya ini sudah ada perubahan kalau memang dia ke dokter atau ke alternatif. Padahal dia udah biasa makan terong mentah, tapi kok tiba-tiba memang pasti ada sesuatu. Saudara Nyonya Erni, mohon biodata anak Anda, ini penting sekali ya. Anda mungkin lupa. Saya jadi repot untuk menjawabnya. Kalau biodata Anda masuk atau yang dimaksud yang bersangkutan, saya bisa menjawab secara mata batin berhubungan dengan anak ibu Anda karena modal utama adalah biodata ya. Jadi insya Allah Maha Pengasih lain Maha Pemurah, selalu ada jalan ya. Demikianlah saudara Nyonya Erni, mudah-mudahan Anda puas atas jawaban saya dan Anda cepat mendengarkan melalui channel Ayah Sadam nanti. Nanti Anda bisa menghubungi saya di nomor yang biasa Anda ketahui adanya di WA ya. Kalau memang saya harus hadir atau Anda temui saya di mana adanya channel Radio RS yang ada, dipersilakan. Demikianlah saudara, waktu sudah usia untuk menjemput kami untuk turun dari udara. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali di acara yang sama dengan tanya jawab yang bervariasi. Lalu pula kita senggol-senggol ya, senggol-senggol, ada yang menunggu tadi senggol-senggol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, permintaan pemirsa biasa, senggol-senggol, acara senggol-senggol. Untuk saudara kita yang punya channel YouTube ya, saudara Once Andi Gitar. Yang pertama, yang kedua Bayi Ani, yang kedua Kak Bemo, yang ketiga Matgol, yang kelima adalah update Garcel, yang keenam Wak Heni official. Selanjutnya Bahe Suro, yang selanjutnya Uli Sis Uli, yang selanjutnya Bang Tony Wiyoto official dari Jakarta, tetangga kita. Yang termasuk untuk saudara-saudara pendengar, saudara penggemar setia yang ada di Radio RS, yang ada baik Bang Edi, Bang Tommy, Bang Haji Rom, siapa ini? Bang Haja Romla, termasuk Haja Yuli, termasuk Pak Haji Adnan, Pak Haji Seho. Insya Allah yang lain akan saya senggol-senggol kembali di hari berikutnya. Semoga yang disenggol-senggol mendengarkan dan tetap eksis melakukan aktivitas. Allah berikan kesehatan badannya, di banyak rezekinya ya. Akhirnya saya atas nama penanggung jawab membawa acara Radio RS yang ada Bung Jebri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tanpa disengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.